Shalom pagi. Tiada kata yang manis dan ucapan syukur pada Bapa di surga buat kasih-Mu yang begitu limpah. Kami masih bernapas, kami ada, dan kami melihat suami kami, istri kami, keluarga kami. Dan pagi ini sebelum kami mengadakan aktivitas lain, kami mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami naikkan pujian penyembahan, dan kami rindu untuk dengarkan renungan firman-Mu, sekalipun singkat tapi Roh Kudus mengurapi-Mu, hamba-Mu urapi kami sehingga kami diberkati oleh firman-Mu, dan kami juga naikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Mari sama-sama kita akan membuka firman Tuhan 1 Korintus pasal 11. 1 Korintus pasal 13 maksud kami. 1 Korintus pasal 13 ayat pertama sampai ayat yang ke-13. 1 Korintus 13 ayat pertama sampai 13. Kasih. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak memiliki kasih, aku sama dengan gong yang kumandang dan canang yang gemericik. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk berbuat dan aku mengetahui segala rahasia dan bikin karunia pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, sekali sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih sabar, kasih murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak megagah diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia lebih segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu, kasih tidak bersudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sudah aku jadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu, karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambar yang sama-sama, tapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri kenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, iman, pengharapan, kasih. Yang paling besar di antaranya itulah kasih. Puji Tuhan. Dan hari ini kita melihat suatu firman yang sangat baik buat kita. Kita perhatikan pada ayat yang kelima. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan sendiri. Ia tidak marah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ya, apa ya ini? Kasih. Kasih salah satu, dia tidak mencari keuntungannya sendiri atau keuntungan pribadi. Pada prinsip manusia dalam hidupnya dipenuhi dengan apa dikatakan untung. Lihat mereka, ya. Lihat mereka, dia tidak takut bahaya, dia tidak tahu akan kecelakaan. Ya, sambar sini naik mobil, siksak sini siksak motor, naik motor. Jangan lupa bahwa mau depan mata, tapi bagi dia yang penting untung. Yang penting untung. Jam 3 pagi bangun, cepat, jangan sampai terlambat. Kenapa? Sebab kalau terlambat, dia keuntungannya akan gagal. Jadi pada prinsip manusia penuh dengan apa dicekokin, dengan apa dikatakan oleh iblis ini, keuntungan. Keuntungan. Mengapa? Sebab dalam firman Tuhan dan Kejadian pasal 3 ayat
yang ketiga, 4 dan 5. Kejadian pasal 3 ayat 3, 4 dan 5. Tapi tentang buah pengetahuan yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kau makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Perhatikan ayat 4. Tapi ular berkata pada perempuan itu, sekali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakan, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik yang jahat. Kalau engkau makan Bapak, kau seperti Allah. Kenapa? Untuk bukankah manusia ciptaan Allah semua komplit. Apa yang kurang taman Eden dia bisa menikmati. Tapi yang sangat menariknya, dia akan, kau makan buah pengetahuan yang baik dan jahat ini, dia akan seperti Allah. Wah, luar. Wah, aku jadi kaya, aku terkenal, aku hebat, aku terkesan. Aku orang yang paling nomor satu, orang luar biasa. Kenapa manusia ditipu oleh apa? Oleh iblis. Dia isi otaknya untung. Kenapa orang berat mengadakan doa, mengadakan mesbah pribadi atau keluarga? Kalau dia buang waktu, bagi dia rugi. Sebenarnya tidak rugi. Makanya berat sekali untuk doa pagi. Udah ada mesbah keluarga, sebab kalau dia doa setengah jam, rugi. Aku rugi kalau ada mesbah keluarga, mesbah pribadi pagi-pagi cari Tuhan, rugi besar. Kenapa? Otaknya untung. Tapi kalau berbicara objek, dikatakan untung. Nunggu 1 jam bagi dia tidak masalah, sebab otaknya untung. Ini benar. Manusia tanpa sadar sejak dari moyang sudah dicekokin oleh iblis, itulah untung atau mencari keuntungan sendiri. Sebagaimana Alkitab berkata, Allah mengetahui bahwa kalau waktu kamu makan, matamu akan terbuka, kau akan seperti Allah. Seperti Allah. Ini akan dikatakan untung yang belum diterima oleh manusia saat itu. Seperti Allah. Dia serupa tapi belum seperti Allah. Kenapa? Untung. Maka jangan kaget dan jangan bingung kenapa orang rela mengorbankan waktunya untuk Tuhan karena untung. Yang dicari untung. Ya. Lawan untung apa? Lawan untung adalah apa? Korban. Apa itu korban? Itulah kasih. Lawan untunglah korban. Apa korban itu? Kasih. Siapa kasih itu? Tuhan katakan, karena kasih Allah kepada manusia hingga diberikan anaknya sematawayang untuk keselamatan kita ketika kita masih berdosa. Ingat Roma 5. Ketika kita masih berdosa, dia rela mengorbankan dirinya, anak yang sematawayang untuk keselamatan manusia sedunia. Korban. Apa? Kasih. Karena kasih. Karena kasih. Berani seorang baik mau membayar harga dengan kasih. Untuk mencari Tuhan pagi-pagi hutan. Masih 50-50. Tapi kalau ada yang menguntungkan, oke. Tapi sifatnya yang menguntungkan ada. Maka firman Allah jelas. Ayat 5 tadi. Kasih itu. Ya. Kasih itu. Kasih tidak mencari keuntungan makanya di atas segala-galanya kasih. Saudara siap berkorban, maka tanpa korban, kata Alkitab. Perhatikan ayat yang pertama, 1 Korintus 13 ayat 1. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang bermada dan tanah yang berbunyi. Siapa kata aku ini? Paulus. Kau harus berkata,
Dia memberi kasih. Dia rela. Apa yang dimiliki? Sampah. Apa yang dipunya? Sampah. Banyak kali dalam pelayanan banyak, aku punya kelapa, lapar, aku diumbang ambing, aku punya kekurangan, aku dingin dan segala-galanya. Karena kasih, dia rela berkorban. Rela berkorban. Saudara pagi hari, kalau saudara tidak rela berkorban, jangan bicara hal kasih. Kalau saudara tidak berani bayar harga atau korban untuk mengadakan mesbah, gak usah kaget, bagikan gong yang berbunyi kencing. Betapa pentingnya kami kasih, tidak mementingkan diri sendiri. Rela. Manusia pertama sudah tertipu, dan manusia selanjutnya kalau tidak hati-hati, saudara saya bisa tertipu. Karena manusia isi otak manusia, pikirannya untuk sesuatu, kata-kata untuk sudah tertanam hati manusia, sudah terbentuk hati manusia. Begitu dia punya anak, dia gendong, anakku, engkau jadi seorang insinyur, engkau jadi seorang dokter, engkau jadi seorang yang orang kaya. Jarang sekali orang berkata, anakku, engkau jadi pendeta. Hampir nggak kedengar. Ya, yang pendeta apa ya? Yang bodoh. Jadi pendeta karena nggak punya uang. Jadi pendeta karena apa? Nggak ada sekolah lagi. Dia nggak bisa sekolah karena tidak ada uang, tidak terima dia. Aku mau jadi pendeta yang sisa, justru yang Tuhan mau, bukan yang sisa, justru yang terbaik. Kenapa? Sebab Allah sudah memberi yang terbaiknya. Terbaik itulah anak yang semata-mata untuk keselamatan saudara saya. Lewat korban jauh juta, dia berikan anaknya. Ingat apa kata Yesus ketika tergantung antara langit dan bumi. Eli, Eli lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Seperti Allah membiarkan dia menderita. Tubuhnya penuh dengan darah, dari batok kepala sampai tapak kaki. Tubuhnya hancur. Kata Yesaya jelas, dia gagal domba yang disembelih. Dia tidak mengemban baik, tapi apa yang keluar di mulutnya, dia berkata, Bapa, ampuni dia. Dia tidak tahu apa dia berbuat. Kenapa dia lakukan? Kasih. Karena korbannya. Kalau dia tidak mau naik kayu salib, saudara saya tidak selamat. Berani saya bayar harga untuk korban mengadakan mesbah pribadi. Belajarlah berkorban mulai hari ini. Berubah. Mulai hari kita rela berkorban. Kalau tidak kita siap berkorban, bahkan gong yang begini, hanya suara gong, tak ada bukti. Tapi tunjukkan kasih. Kalau ada kasih, saya percaya kebutuhan saudara dia sudah siapkan untuk saudara. Siap berkorban, siap berkorban waktu. Ini waktu dulu. Gak usah bertanya, waktu saja untuk adakan mesbah, perhitungan, hitung-hitungan dengan Tuhan. Apa ya, hak uang dan lain-lain, masih pertanyaan. Ya, Paulus berkata, aku akan seperti gong yang berbunyi. Ya, tambah kasih. Betapa penting kita harus memiliki kasih, bukan kata-kata, tapi perbuatan. Rela berkorban pagi hari ini, saudara rela berubah. Waktu dulu yang lain saudara tambahkan. Saya percaya yang lain juga Tuhan siapkan segala kebutuhan saudara. Saya percaya Tuhan siapkan berkat-berkat yang jasmani secara luar biasa. Amin. Terima kasih buat firman yang mengingatkan akan kamu. Kasih tidak mencari keuntungan sendiri. Biar sucikan pikiran kami. Jangan kami tertipu oleh iblis untuk keuntungan. Manusia bertanggung jawab tidak dosa kami mencari keuntungan, tapi kami rela berkorban pagi hari waktu. Adakan mesbah, tenaga pikiran kami semua. Bahwa Allah tidak pernah mau butuhkan. Apa yang kami korbankan akan dibutuhkan oleh Tuhan. Terima kasih. Balik
pagi pada pagi hari ini. Hampir mesbahmu. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, para Polri. Mereka sebagai hamba-hamba Allah. Berikan mereka takut kepada Tuhan. Dan tahun politik tetap aman karena Tuhan cinta tanah air kami Indonesia. Sedang kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara mulai hari sampai selamanya. Yang cinta dia katakan amin.